Betul? Makanya ala kulli hal dah syukur. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Kayak saya gini Pak, kalau saya sebelahan sama Pak SBY, berasa kecilnya tuh Pak. Tapi sama Pak Yusuf Kala, ngimbang lah hadirnya gitu. Nah tahu nih ngali kaluhur ya. Benar Pak? Pak, percayalah Pak, Bapak itu termasuk orang yang disayang Allah. Diberi kesempatan untuk bisa evaluasi, benar? Dicegah dari kerusakan yang lebih besar. Kalau memang begitu keadaannya ya, saya tidak tahu. Tapi saya melihatnya ini orang-orang yang diselamatkan Allah. Bapak tahu sendiri di luar banyak yang lebih ngaco, betul? Lebih error, lebih banyak. Dan gak diingetin oleh Allah. Padahal malaikat maut makin dekat. Jangan takut oleh penilaian orang. Yang membuat kita tertekan itu kan penilaian orang, benar? Halo, benar? Nih mau tahu rahasianya supaya nggak pedih oleh omongan orang, mau tahu? Jawab, mau atau tidak, harus buku hadirin ya. Maaf ya Pak ya, udah siang lihat kue ngantuk kan udah repot ceramahnya. Teruskan Pak? Jawab nih, siapa yang menciptakan kita? Jawab semuanya. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang ngasih rezeki ke kita? Siapa yang nutupin aib-aib kita? Siapa yang bisa ngampuni semua dosa kita? Siapa yang bisa ngasih pahala? Siapa yang bisa mewafatkan kita husnul khotimah? Siapa yang punya surga? Kalau semua karunia hanya milik Allah, hanya dari Allah, ngapain capek-capek mikirin mulut orang? Benar? Sampai jeding jebleh enggak ngepek men, enggak ngepek. Terus ngasaan. Gak ngepek, sok mau ngomong apa juga. Itu mah urusan saudara dengan Allah. Urusan saya mah tobat dan syukur. Dah, sok aja. Dan yang punya sorga mah bukan saudara, Allah yang punya. Mending dibuka di dunia terus tobat, beres, bersih, benar? Tapi gimana nanti besok diurus besok lusa oleh Allah. Udah janji Allah kan, ahli tobat mah 1 tenang, 2 jalan keluar, 3 warzaqahu min haitsu la yahtasib. Enggak usah banyak mikir tentang nanti Pak, belum tentu panjang umur. Ayeuna we ya. Benar? Ini saya bukan ngupahan hati Bapak ya, saya bukan nyeneng-nyenengin, enggak Pak. Bukan supaya Bapak, enggak, ini mah kebenaran aja memang begitu Pak. Kalau orang dikasih nikmat susah dekat dengan Allah ya diturunin lah kayak gini ya. Teruskan? Tenang ya. Jangan takut omongan orang. Tidak bahaya. Yang bahaya mah omongan sendiri. Coba bahaya mana? Dihina atau menghina? Bahaya mana? Dihina atau menghina? Dihina mah Rasulullah juga dihina Pak. Tapi menghina Rasul gak pernah menghina. Dihina mah gak akan jadi hina. Tukang menghina yang jadi hina. Benar? Jangan takut. 3, resep syukur yang ketiga adalah asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur ke Allah adalah yang paling berterima kasih kepada manusia. Nah, kita mah rada lupa nih terima kasih itu, ya. Karena banyak menuntut. Nih contoh, Bang, pinjam motornya ya. Pinjam. Janjinya jam 10. 2 hari motor nggak dikembaliin. Pas pulang ban kempes, rantai putus, jok hilang, spion copot, tangki juga nggak ada. Kira-kira Bapak ngomong apa? Amit-amit loh, 7 turunan mau diberesin. Sekarang pinjam motor, janji duhur, jam 11 sudah balik. Itu motor teh bersih Pak, full tank, ganti oli, tune up. Apa kata kita? Dek, jangan suka ragu-ragu. Kalau ada perlu apa-apa pakai aja kendaraannya ya kan. Makanya seni hidup itu adalah seni berterima kasih Pak. Tapi yang ikhlas terima kasihnya ya, jangan seperti yang ya ada badak di balik kerikil gitu. Singa nuhun ke orang tua, ke guru, betul tidak? Terutama
teman sejati itu adalah teman yang membantu kita jadi dekat dengan Allah. Hari teman-teman punten ya Pak, ini kita lah ya. Waktu zaman Bapak gitu mah ya, teman-teman teh nggak asli. Nah sekarang teman-teman asli ya, betul tidak? Dulu mati pengungkul. Sama dulu sama Om juga begitu Pak. Aduh, dulu mau para capres. Sekarang mah nggak ada yang berani capres ngedatangin saya ya kan? Disangka berguru, betul tidak? Hadirin, maaf ya. Jadi kalau misalkan Bapak banyak teman Bapak yang paling asli itu adalah teman dalam kepahitan. Ketika dunia enggak di tangan, itu teman sejati Pak. Bapak lebih suka teman sejati atau teman-teman palsu yang ada maunya? Bapak lebih dapat teman-teman asli sekarang Pak. Saya juga senang sekarang sahabat-sahabat saya tuh yang asli-asli lah, yang bersahabatnya tuh nggak ada kepentingan. Dulu makan baik-baik teh kan ada maunya, benar? Ke anak kita baik, ke itu baik teh ada itu badak di balik kerikil. Kalau udang di balik batu mah nyumputnya badak Pak di balik kerikil. Kalau bahasa Sunda nama ngahunyud. Terus kan Pak? Ayo mending kita kenang, ingat guru-guru, ingat orang tua, ingat siapa yang selama ini kelihatannya dalam pandangan dunia nggak ada apa-apanya, tapi serius. Nih Pak, kalau mau punya teman ya, ada 4 yang boleh jadi teman. 1, yang jadi guru ibadah, yang kalau kita berteman dengan dia bisa ngajarin kita jadi benar, itu teman asli Pak. Yang kedua, boleh dijadikan teman yang jadi teman ibadah. Ngajarin mah enggak bisa dia tuh ya. Tapi kalau ketemu dia, sholat men gitu. Aing ngajar mah henteu, ya enggak. Tapi semangat ibadah jadi teman. Ah, bagus. Kenapa men? Ada Pak Emen? Oh, bodoh. Kenapa Pak Emen? Tenang Pak. 3. Waduh, kok jadi ketop begini? Tenang. 3. 1 apa? Guru ibadah. 2, teman ibadah. Yang ketiga, boleh dijadikan teman adalah murid ibadah. Dia memang enggak banyak ilmunya, tapi tiap ketemu, Kang, ajarin saya lah. Ini bagus nih teman ini ngajak bener nih. Kang, ajarin saya sholat nih. Saya maghribnya masih 4 rakaat. Yang keempat, yang tidak mengganggu ibadah, boleh jadi teman. Kan ada Pak teman teh yang halangan ibadah, betul? Kalau dia namu teh susah kita sholat. Rapat di babadu terus ya, adan ngumplas. Yang gini mah jangan jadi teman. Nah, sing banyak syukur ya. Lagi begini teh ingat-ingat kebaikan orang, ingat-ingat kebaikan pembantu, supir, banyak yang selama ini terlewat karena fokus kita sama yang menguntungkan duniawi, padahal yang menguntungkan akhirat itu yang serius tuh. Benar tidak Pak? Saya juga kalau ingat tuh dulu ada ustadz ini ngingetin, tapi ingatnya mah itu ini, padahal yang mau ngingetin kita yang asli itu Pak. Sahabat asli mah yang berani ngasih nasihat, yang tukang muji-muji mah ada maunya. Benar? Si ceramahnya sekarang. Dulu saya juga ceramah kan, bapaknya nggak dengar ya kan. Nomor 1, hati yakin ke Allah ya. 2, lisan nyebut. 3, terima kasih kepada yang jadi jalani. Yang keempat, manfaatkan apapun yang ada untuk mendekat ke Allah, itu syukur. Uang, sedekah tuh nggak akan ngurangin tuh Pak. Kalau kita sedekah teh langsung ada tanggul di depan tuh Pak. Musibah teh mentok dia kehalangan oleh sedekah. Ya sedekahnya yang puguh ya. Kalau sedekahnya kecil ya bukan tanggul, pentil mungkin. Harus nendang sedekahnya, deng. Sejujurnya gitu Pak. Pada waktu saya mulai heboh itu, yang dilakukan tuh sedekah. Ini emang gara-gara Ustadz Yusuf Mansur nih ya. Gara-gara saya ngedengerin ceramah beliau jadi habis harta saya.
Ah, kalau mau sedekah, sedekah yang paling dicintai. Waduh, apa? Punya apa aja? Punya rumah ada, keluarin. Punya apa lagi? Tanah punya, ada di sana, sedekahin. Habis tanah, Allah mulai bangkrut nih. Belum selesai ngobrol nanti Pak. Punya tabungan enggak? Ya ada, sedekahin. Lah hari itu juga secut, ngegejlok nol teh Pak, tinggal beberapa perehel. Ih waduh, belum selesai nanyanya. Mobil sedekahin. Itu hanya dalam sehari Pak, aset bertahun-tahun. Tapi saya nanya sama guru saya, nah itulah caranya Allah. Untung amat diambilnya pakai sodako, pakai wakaf. Sekarang nggak bisa bersandar sama tabungan, udah habis ya. Bersandarnya ke Allah, nggak kurang tuh rezeki Pak. Alhamdulillah. Itu awal-awal tuh Pak, 2007-an tuh, 7 tahun kemudian nggak kurang. Masya Allah. Saya baru tahu, oh ternyata jaminan Allah teh bukan datang dari tabungan, bukan datang dari tanah, bukan datang dari rumah. Dari mana? Ada aja jalannya Pak. Masya Allah, Masya Allah. Jadi tenang ya. Yang diambilin KPK biarin aja, jangan dipikirin. Yang diambil ya, yang nggak diambil gimana? Wakaf game. Atau nanti sama bangkrutnya nggak apa-apa lah, nanti di akhirat, nanti dibalikin. Pak, dengerin ya Pak ya, ini teh gara-gara gara-gara pelatihan yang ngajak kaya. Dulu saya juga pengen kaya, tapi sekarang udah enggak Pak. Mau kaya? Tidak. Pengen jadi orang kaya harta? Tidak. Kenapa tidak? Nggak pengen aja. Jadi maunya apa? Saya nggak pengen jadi orang kaya harta. Inginnya mah cukup. Kalau hati pengen kaya ilmu, kaya hati, kaya amal soleh, kaya ide mau. Tapi kalau kaya harta, maunya apa? Kalau harta mah asal perlu cukup. Dah. Perlu buat makan anak-anak, cukup. Perlu buat ongkos, perlu buat sekolah anak-anak, perlu buat ganti kendaraan. Nah kan ketawa lagi kan. Ya atau semoga kumaha Pak. Perlu buat ke Mekah. Nggak perlu kaya Pak. Perlu buat bangun masjid kurang 7 miliar lagi. Tanah wakaf 20 miliar. Cukup. Mau ngapain kaya kalau dengan cukup beres ya? Halo? Untuk cukup tuh bukan banyak uang. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nih, kalau hati yakin ke Allah pasti cukup. Enak, tabungan mah nggak usah banyak, tapi pas perlu Allah cukup. Bukan ada Pak cukup, nggak perlu kurang juga. Lewe ada tapi kurang repot Pak. Ya Pak ya. Sekarang mah apa yang ada jadikan pendekat ke Allah. Punya handphone itu iPhone, dengerin ke sini Quran itu teh syukur. Punya kening, udah berbanyak sujud lah. Diangkat-angkat juga nggak jelas gitu ya. Berbanyak sujud. Punya mulut, daripada ngobrol nggak kesana sini mending wirid, benar? Mending murojaah Quran Pak. Pak, kalau Pak setuju tidak nih di sini? Tahfiz Pak, ngapalin Quran ya Pak ya. Bantu Pak, nanti kita kirim para hafiznya ke sini. Asik. Di pesantren kan banyak program tuh Pak. Ada wirausaha, semacam-macam Pak. Tapi saya lihat ya santri yang paling tenang, paling bagus akhlaknya, paling menyejukkan itu para penghafal Quran Pak. Anak saya juga kan anak 11 ya. Udah nggak usah kaget Pak. Kan ibunya 2 ya nggak. Bapak. Masalahnya kan gak berani ngaku aja Pak. Terus kan hadirin.